Halo semuanya, nama saya Muhammad Ryan Budiman. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Surabaya dengan NIM 20221221001 Prodi Manajemen kelas P2K. Hari ini saya akan membahas isu kontradiktif dalam sistem informasi manajemen untuk tugas UAS SIM atau yang tadi disebut Sistem Informasi Manajemen 2026. Dengan tema apakah manajer di masa depan hanya akan jadi robot yang menjalankan perintah komputer. Mari kita bedah. Jadi di sini ada dua isu. Kita bagi jadi dua, yaitu sisi optimis sama sisi kontradiktif. Yang pertama itu ada sisi optimis. Jadi SIM berevolusi dari sekadar pencatat data menjadi penasihat strategis atau prediktif. Nah, sisi kontradiktifnya kekhawatiran akan dehumanisasi manajer. Teknologi yang terlalu cerdas berisiko membunuh intuisi dan peran strategis manusia. Mari kita masuk ke poin pertama. Secara teoritis, Decision Support System atau DSS di tahun 2026 ini bukan lagi sekedar alat bantu, melainkan enabler yang krusial dalam perspektif manajerial. Manusia memiliki keterbatasan yang disebut cognitive bias. Kita sering mengambil keputusan berdasarkan emosi atau informasi terakhir yang kita dengar. Disinilah SIM berperan. Dengan kemampuan analisis data real time, sistem mampu menyaring ribuan data operasional dan perilaku konsumen menjadi rekomendasi yang objektif. Jadi argumen pertama saya, SIM tidak mengambil alih peran manajer, melainkan membersihkan gangguan data agar manajer bisa melihat peluang dengan lebih jernih. Yang dimaksud lebih jernih itu tadi tanpa bias itu tadi. Jadi manusia itu kan masih mengambil keputusan, masih ada influence atau pengaruh dari bias. Nah, bias itu sendiri bisa berdasarkan dari background masing-masing, entah itu dari suasana hati, terus emosi. Sekarang kita lanjut ke batasan algoritma versus intuisi manusia. Kita harus kritis terhadap narasi kontradiktifnya. Apakah algoritma bisa menggantikan intuisi? Jawabannya adalah tidak sepenuhnya. Secara rasional, algoritma secerdas apapun bekerja berdasarkan historical data atau pola masa lalu. Padahal dunia bisnis seringkali menghadapi fenomena black swan atau kejadian tak terduga yang tidak ada polanya di masa lalu. Disinilah letak bahayanya jika manajer hanya menjadi pelaksana rekomendasi sistem. Kita berisiko kehilangan human judgment dan nilai-nilai etika. Keputusan bisnis bukan hanya soal angka paling efisien, tapi juga soal empati kepada karyawan dan tanggung jawab sosial. Organisasi yang hanya berbasis algoritma akan kehilangan jiwa dan fleksibilitasnya saat menghadapi krisis yang belum pernah terekam oleh data. Nah, jadi argumen ketiga saya yang terakhir itu ada transformasi peran, bukan eliminasi peran. Nah, jadi ini bisa disebut evolusi manajerial. Isu bahwa manajer menjadi tidak relevan sebenarnya adalah sebuah miskonsepsi yang terjadi sebenarnya bukan eliminasi, melainkan transformasi. Jika dulu manajer menghabiskan 80% waktunya untuk mengolah data secara manual sebagai operator, sekarang SIM melakukan tugas itu. Artinya, manajer naik kelas menjadi strategic arsitek. Peran manajer bergeser ke area yang tidak bisa dilakukan mesin, yakni kepemimpinan, negosiasi tingkat tinggi, dan membangun budaya inovasi. Jadi urgensi manusia tidak berkurang, justru standar kompetensi manajer meningkat. Kita dituntut bukan lagi untuk pintar menghitung, tapi pintar menginterpretasi dan mengambil langkah berani di luar saran sistem. Jadi tetap yang namanya sistem itu ada limitnya atau batasannya. Nah, yang memutuskan keputusan krusial itu tetap manusia itu sendiri.
Jadi kesimpulan yang bisa diambil dari beberapa statement yang udah saya sampaikan, menurut pendapat saya SIM bukan pengganti manajer, tapi lebih ke co-pilot. Keputusan akhir tetap harus di tangan manusia karena bisnis bukan cuma soal angka, tapi soal nilai, etika, dan hubungan antar manusia yang tidak punya algoritma. Saya Muhammad Ryan Budiman, terima kasih sudah menyimak Academic Insight saya. Sampai jumpa di lain waktu.